Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullihi wa kafa billahi shahida. Allahumma salli wa sallim ala Rasulillah Muhammadin ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumil qiyamah, amma ba'd. Adik-adik, rekan-rekan yang saya cintai, kita lanjutkan kajian kita masih bab zakat, dan ini merupakan hadis yang terakhir dari bab zakat, di mana pada kesempatan yang akan datang insya Allah kita akan lanjutkan bab zakat fitr atau shadaqatul fitr. Mari kita baca, kalian tirukan saya. Wa an Bilal ibn al-Harsi radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akhadha minal ma'adinil qabaliyati as-sadaqah, rawahu Abu Dawud. Dari sahabat Bilal bin Hars. Ini bukan Bilal muadzinnya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kalau muadzinnya Rasul Bilal bin Rabah. Kalau ini Bilal bin Hars dari kabilah Muzainah. Kalau Bilal muadzinnya Rasul dari Ethiopia. Kalau ini orang Arab dari kabilah Muzainah. Makanya dinamakan Bilal bin Hars al-Muzani. Muzani dari kabilah Muzainah. Beliau datang menemui Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pada tahun ke-5 Hijriah. Kemudian Rasul sallallahu alaihi wasallam melihat kondisinya yang memprihatinkan, maka Rasul sallallahu alaihi wasallam memberikan hak guna kepada Bilal bin Hars, hak guna tanah untuk ditanami. Dan Rasul sallallahu alaihi wasallam juga memberikan hak untuk mengambil tambang. Jadi dikasih tanah untuk ditanami, dan di tanah itu juga ada tambangnya. Rasul sallallahu alaihi wasallam membolehkan Bilal bin Hars untuk mengambil barang tambang dari tempat tersebut. Nah, kebetulan tambang itu di daerah yang dataran tinggi, bukit, maka dinamakan Qabaliyah, ma'adin Qabaliyah. Tanah yang diberikan oleh Rasul untuk Bilal bin Hars dan tambang yang Rasul membolehkan Bilal bin Hars untuk mengambil isinya itu di mana? Di daerah antara Mekah dengan Medina, tapi dekat Medina, yang disebut dengan nama Fur'un. Kalau salah baca Fa'ra'ain, bukan far. Kalau far'un itu cabang, tapi namanya Fur'un, daerah namanya Fur'. Setelah Rasul sallallahu alaihi wasallam memberikan tanah kepada Bilal bin Hars untuk ditanami dan membolehkan
dia juga untuk mengambil barang tambang yang ada di daerah perbukitan di situ. Bilal bin Hars ini Al-Muzani meriwayatkan kepada kita apa yang dilakukan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Anna Rasulullah, sesungguhnya Rasul sallallahu alaihi wasallam akhadha, telah mengambil minal ma'adinil qabaliyah, dari barang tambang. Yang barang tambang itu di tempat yang agak berbebukitan, dataran tinggi. Rasul mengambil as-sodaqota, yaitu sodakoh. Maksudnya sodakoh apa? Zakat. Rasul mengambil dari dia zakat. Zakat apa? Zakat tambangnya. Karena beliau mengambil tambang, Rasul membolehkan dia mengambil tambang, kemudian Rasul mengambil zakat dari tambang tersebut. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud. Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala, beliau meneliti hadis ini, kemudian beliau mengatakan, laisa huna ma yusbituhu ahlul hadisi wa lam yakun fihi riwayatun anin nabi sallallahu alaihi wasallam illa iqta'ahu. Menurut penelitiannya Imam Syafi'i, bahwa Rasul tidak mengambil zakat dari Bilal bin Hars, cuma Rasul hanya memberikan tanah hak guna dan membolehkan Bilal bin Hars untuk mengambil tambang. Tapi riwayat yang menyatakan Rasul mengambil zakat tambang, menurut Imam Syafi'i ini nggak terbukti, kata beliau. Tapi ada riwayat lain dari Imam Baihaqi rahimahullahu ta'ala, mengatakan bahwa ada riwayat yang sanadnya sahih. Dan ini juga dikuatkan oleh Syekh Albani. Syekh Albani mengatakan hadis bahwa Nabi Muhammad SAW mengambil zakat dari harta tambang miliknya Bilal bin Hars, hadisnya sahih, bisa dipakai untuk hujjah. Ternyata adik-adik yang saya hormati, ada ulama yang mengatakan Rasul tidak pernah mengambil zakat dari harta tambang atau harta yang ditambang oleh Bilal bin Hars. Tapi sebagian ulama ahli hadis mengatakan hadisnya bisa dipakai. Keluar dari penilaian para ulama itu ternyata mayoritas ulama, madhab Hanafi, madhab Maliki, madhab Syafi'i, madhab Hambali, semuanya dan ulama-ulamanya sepakat bahwa barang tambang itu ada zakatnya. Jadi barang tambang itu ada zakatnya. Lepas dari penilaian ulama apakah hadis ini bisa dijadikan dalil atau tidak, yang jelas ternyata mayoritas ulama dari madhab Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hambali semuanya sepakat bahwa barang tambang yang diambil dari dalam tanah, baik tanah masuk ke bawah maupun tanah dalam gunung, semuanya ada zakatnya. Semuanya sepakat ada zakatnya. Bisa paham ya? Ada zakatnya. Cuma para ulama berbeda-beda. Barang tambang yang dizakati itu barang tambang yang seperti apa? Karena barang tambang kan banyak, Mas. Ada barang tambang yang padat, ya toh? Emas, mutiara, intan,
giok, batu giok, bukan keok, giok. Zamrud itu keras, padat. Ada juga benda yang barang tambang yang cair. Seperti apa? Minyak angin, apa? Minyak apa, Mas? Minyak bumi. Bukan minyak angin, karena dia di dalam bumi namanya memang minyak bumi. Minyak bumi. Nah, ada emas, ada perak, ya, dan lain sebagainya. Kalau menurut mazhab Hanafi, yang wajib dizakati itu adalah barang tambang yang padat. Barang tambang yang padat. Yang padat pun harus bisa dicairkan menggunakan api. Jadi menurut mazhab Hanafi itu barang tambang yang dizakati adalah barang tambang yang padat tapi bisa dilelehkan menggunakan api. Setelah dilelehkan terus nanti dibentuk sesuai keinginan. Nah, itu yang ada zakatnya. Kalau padat bendanya tapi nggak bisa dilelehkan dengan api, nggak ada zakatnya. Apalagi benda cair, nggak ada zakatnya. Harus benda padat. Padat pun yang bisa dilelehkan dengan api. Kalau nggak bisa dilelehkan dengan api, nggak bisa. Nggak ada zakat. Kalau menurut mazhab Maliki dan Syafi'i, barang tambang yang dizakati hanya dua saja, yaitu emas dan perak. Selebihnya nggak ada zakat. Dapat intan mutiara, harganya triliun-triliun. Menurut dua mazhab, enggak. Karena yang zakat itu hanya emas dan perak. Karena Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam tidak menjelaskan zakat kecuali pada emas dan perak. Padahal di zaman Rasul itu sudah ada mutiara, sudah ada intan, sudah ada. Tapi Rasul tidak jelaskan. Rasul hanya menjelaskan yang wajib dikeluarkan zakat adalah emas dan perak. Kalau mazhab Hambali, barang tambang yang dikeluarkan zakatnya adalah seluruh barang tambang. Baik yang padat maupun yang cair. Baik yang bisa dibentuk dan dilelehkan dengan api maupun tidak. Asal dia barang tambang, dikeluarkan zakatnya. Termasuk garam. Bukan garam yang dibuat di pinggir pantai, bukan. Bukan garam yang dibuat dari air laut, bukan. Tapi garam yang ada di dalam gunung, di tanah dalam gunung. Itu garam apa, Mas, namanya itu? Garam apa? Pokoknya apapun yang namanya barang tambang dikeluarkan zakatnya. Sekarang pertanyaannya, berapa zakat yang harus dikeluarkan? Terus nisabnya berapa? Nisab barang tambang adalah nisab seperti nisab emas dan perak. Kalau barang tambangnya itu emas dan perak, berarti kalau emas berarti 85 gram. Kalau perak berarti 595 gram, kan gitu. Kalau selain emas dan perak, maka nisabnya adalah harga yang sesuai dengan 80 gram emas. Timah, Mas, timah. Timah kan berapa nisabnya timah? Nisabnya timah adalah seharga 80 gram emas. Paham ya? Terus berapa kadar zakat yang dikeluarkan? 2,5%. 2,5
Seperti zakat uang, zakat emas, zakat perak, zakat harta perdagangan 2,5%. Ternyata dia dapat harta barang tambang. Dia ngambil tambang minyak yang dulu dibuat londo, terus ditinggalkan londo, terus dia ambil. Ternyata dia tiap hari dapat minyak banyak. Kalau menurut mazhab Hambali wajib dikeluarkan zakat karena barang tambang padat maupun cair wajib dikeluarkan zakatnya. Berapa nisabnya? Seharga 85 gram emas. Berapa yang harus dikeluarkan? 2,5%. Ya. Iya. Terus kapan? Dikeluarkan kapan? Ayo, dikeluarkan kapan? Tidak setiap tahun, Mas. Tapi sekali ngambil. Dia ngambil dapat banyak. Kalau sampai nisab, keluarin zakatnya. Tapi Ustadz ngambilnya dikit-dikit. Ya sudah, dikumpulkan apa sebulan sekali, apa 2 bulan sekali, nanti dihitung terus dikeluarkan zakatnya. Sekali. Kadang-kadang kan ada orang, Mas, nemu batu mulia, warnanya biru, ternyata dijual. Dia gali sumur, Mas. Cangkulnya nyentuh benda yang keras. Setelah dibuka ternyata batu mutiara biru segini gedenya. Terus dijual, harganya 5 miliar. Wah. Itu rezeki dari siapa, Mas? Dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini contoh. Kalau terjadi alhamdulillah. Contoh 5 miliar. Sudah sampai nisab belum itu? Sudah. Berapa dari 5 miliar yang dikeluarkan? 2,5%. Nah, berapa Ustadz 2,5% dari 5 miliar? Hitung sendiri. Itu pakai kalkulator. Paham ya, Mas? Gitu. Langsung dikeluarkan di situ. Keluarkan. Setelah dikeluarkan sudah sekali aja, nggak dikeluarkan lagi. Itu namanya barang tambang. Jadi barang tambang itu tidak dikeluarkan setiap tahun enggak, setiap dia mengeluarkan. Mengeluarkannya dikit-dikit Ustaz. Nah, aja, ditampung, nanti dihitung. Ternyata di Indonesia itu barang tambang itu kayak minyak, kayak minyak ya, barang tambang minyak itu diatur oleh negara, itu nanti milik negara. Ya sudah, kalau kamu gali sumur ternyata ada minyaknya, ya. Bukan keluar air tapi keluar minyak, sampai kamu hampir tenggelam di minyak, ya kan? Nah, sudah dilaporkan karena minyak tanah, minyak bumi itu dan barang tambang yang lain itu milik negara dan diatur oleh negara. Nanti yang punya tanah dikasih ganti untung. Ganti rugi apa ganti untung? Ganti untung. Masa ganti rugi? Masa udah diganti masih rugi? Berarti ganti untung. Paham ya? Ganti untung. Nah, gitu. Kalau di daerah ada yang dari daerah Blora enggak? Blora. Terus daerah mana itu? Bukit Tinggi, Palembang. Ada enggak? Terus Blora, itu di sana ada, Mas, tambang-tambang peninggalan Londo. Siapa yang ngambil minyaknya? Warga di situ. Kerjasama dengan pemerintah daerah setempat. Maka harus dikeluarkan zakatnya itu. Terus di daerah Bangka Belitung,
Dan daerah Kalimantan terkenal dengan timahnya. Itu juga harus dikeluarkan zakatnya. Ternyata banyak perusahaan yang kerjasama dengan pemerintah daerah setempat, maka perusahaan yang menambang timah itu juga harus mengeluarkan zakat. Paham ya? Nah, besok kalau ada yang punya bapak pengusaha timah, bilangin ada zakatnya. Menurut madhab Imam Ahmad, keluarkan zakatnya. Karena apa? Karena hadis ini mengatakan Rasul mengambil zakat dari harta tambang miliknya Bilal bin Hars radhiyallahu taala anhu. Sekarang Mas kalau begitu berarti zakat barang tambang ini tidak harus nunggu 1 tahun tapi setiap mengeluarkan. Jadi ada barang-barang, ada harta benda, mengeluarkan zakatnya tidak harus nunggu 1 tahun. Ada 5, Mas tulis ya, ada 5. Ada 5 harta, zakatnya tidak harus nunggu 1 tahun. The first is, ya kan, al-awwal hasil pertanian. Hasil pertanian yang wajib zakati kemarin apa Mas? Yang makanan pokok dan bisa disimpan dalam waktu lama. Bisa buat makanan pokok dan bisa disimpan. Itu zakatnya tidak harus nunggu 1 tahun, tapi setiap panen. Wa atu haqqahu yauma hasadi. Berikan haknya zakat waktu panen. 1. The second is anak hewan. Anak embek, anak sapi, anak unta. Anak itu tidak harus nunggu 1 tahun. Contoh Mas, contoh. Saya punya kambing. Kambing hidup ini bukan kambing mati. Saya punya kambing 40. Sekarang saya punya kambing 40 sekarang. Atau gini aja. Ramadan saya punya kambing kemarin, saya punya kambing 40. Kambing 40. Setelah 1 tahun berikutnya, setahun berikutnya Mas, Ramadan besok. Kambingnya 1 kambing itu punya anak 3. Jadinya berapa itu Mas? Enggak 3. Kasihan mbeknya nanti nyusuinya susah. 2 aja, 2 tapi ada 1 mbeknya. Mbeknya gede, anaknya 3. Berarti berapa mbek saya semuanya? Kan 40 tuh. Induknya 40. Setiap 1 kambing beranak 2. Berarti 80 kan? Anaknya berapa jadinya? 40 kali 2 toh? Kan 40 nih, 40. Satunya setiap 1 punya anak 2. Beranak 2. Jadinya berapa semua kambing saya? Anaknya kan 80 anaknya. Sama induknya berapa? Iya, anaknya jadinya berapa semuanya? 80. Induknya 40. Semuanya 120. Ternyata ada 1 anaknya enggak 2, anaknya 3. Salah 1 dari 40 itu anaknya 3. Jadi kambing saya berapa? 121. 121. Induknya 40, anaknya 81. Ramadan besok saya ngeluarkan zakat berapa?
2. Saya mengeluarkan zakat berapa? 2. Ustaz, kan induknya cuma 80, yang banyak anak. Anak itu, anak-anak hewan itu tidak usah nunggu 1 tahun. Sebab kalau nunggu 1 tahun susah mas. Karena beranaknya kan nggak bisa diaba-abain. Ayo beranak kan nggak bisa. Beranaknya kan hari ini ada yang beranak, hari besok beranak, hari berikutnya beranak, sebulan lagi beranak, mendekati Ramadan beranak. Kan nggak bisa dia kasih aba-aba. Tuh 2, 3 beranak kan nggak bisa. Maka anak kambing, anak hewan itu tidak usah nunggu 1 tahun. Yang penting kalau induknya sudah sampai nisab, nah sudah. Hitung aja gitu. Pokoknya hitung aja. Kalau sudah sampai pada saatnya 1 tahun, hitung aja, kecil besar dihitung. Paham ya mas? Anak hewan itu tidak usah nunggu 1 tahun. Dihitung bareng sama induknya. Nomor 3, keuntungan perdagangan. Kan keuntungan perdagangan kan seperti anak kambing toh mas. Karena kita kan nggak bisa menentukan untungnya itu, kan nggak bisa itu. Hari ini dapat untung dikit, besok untung besar, besok untung gede lagi, besok kosong nggak ada untung besok, kan begitu. Asal modalnya sudah nisab, sudah sampai nisab, nanti nunggu 1 tahun sudah. Kalau sudah sampai nisab, terus ditunggu 1 tahun, 1 tahun berikutnya apapun yang ada di tokomu, apapun yang ada di tanganmu, apapun yang kamu jual, bahkan termasuk uang yang kamu pegang dari keuntungan, semuanya dihitung. Jadi keuntungan dari dagang tidak harus nunggu 1 tahun, dihitung bareng dengan modal pokok dan dengan barang yang kamu jual semuanya. Nomor 4, barang temuan. Bahasa Arabnya apa kemarin? Rikaz, barang temuan. Kalau kita namanya harta korun, padahal belum tentu miliknya korun, tapi tidak apa-apa, cuma nama. Harta karun, kapan mengeluarkan zakatnya? Saat nemu. Seperlima dikeluarkan. Yang kelima terakhir tadi ini, barang tambang. Kapan barang tambang dikeluarkan? Sekali mengeluarkan. Tapi sedikit Ustadz, ditunggu saja, ditentukan waktunya. 1 bulan hitung keluarkan zakat, 1 bulan hitung keluarkan zakat, 1 bulan belum sampai nisab, Ustadz, tunggu sampai nisab. Asal barang tambangnya terus ada, ya enggak? Per 2 bulan boleh, per 3 bulan boleh, tidak perlu nunggu 1 tahun. Berarti yang harus nunggu 1 tahun ada 3 mas. Kalau yang nggak perlu nunggu 1 tahun 5, kalau yang harus nunggu 1 tahun 3. Apa itu? Emas dan perak. Ada yang punya simpenan emas, punya simpenan perak, zakatnya setiap 1 tahun. Termasuk duit. Itu harus 1 tahun. Terus induk kambing. Kok induk kambing apa? Kambing itu hewan ternak, maksudnya hewan ternak. Kambing, sapi, unta, zakatnya 1 tahun. Tapi kalau anaknya tidak perlu 1 tahun. Tadi kan anak, ya paham ya? Tadi yang harus tidak perlu 1 tahun tadi anaknya.
Tapi kalau hewan secara keseluruhan, kambing, sapi, unta, zakatnya per tahun. Meskipun nanti anaknya lahir di tengah tahun atau mendekati akhir tahun, tetap dihitung. Kalau anaknya nggak perlu nunggu 1 tahun. Tapi kambing secara keseluruhan, kambing itu per tahun zakatnya. Per tahun, harus 1 tahun. Yang nomor 3 adalah harta perdagangan. Kalau kamu dagang, zakatnya per tahun, nunggu per tahun. Tadi kok katanya nggak per tahun Ustaz? Itu kalau keuntungannya nggak harus nunggu 1 tahun. Diikutkan dengan modalnya. Paham ya? Karena modal barang perdagangan itu zakatnya setahun. Ustaz, kalau harta temuan harta temuan atau harta karun 1/5 zakatnya langsung dikeluarkan zakatnya ketika nemu. Kalau harta tambang Ustadz juga ketika nemu, yaitu 2,5%. Kalau harta yang diambil dari laut Ustadz, ikan, ya toh, mutiara di kerang itu kan ada mutiaranya ya, mutiara yang di dalam kerang itu. Nah, semua ulama sepakat harta yang dikeluarkan dari laut tidak ada zakatnya. Kan di laut itu Mas ada yang berburu ikan tenggiri. Ikan tenggiri itu kan kapal besar itu. Sebulan di laut itu berapa ton dapatnya ikan tenggiri itu. Tapi nggak ada zakatnya. Ya, ulama sepakat. Semuanya sepakat nggak ada zakatnya. Ada satu riwayat dari Khalifah Umar bin Abdul Aziz. Beliau mengatakan ikan harus dizakati. Tapi ini tidak kuat ya. Karena ulama sebelum beliau pun tidak ada satupun yang mengatakan ikan ada zakatnya, cumi-cumi ada zakatnya, kepiting ada zakatnya, mutiara dari laut tidak ada. Berarti kalau dari laut tidak ada zakatnya. Yang ada hanya berdasarkan hadis ini, yaitu barang tambang yang berada di darat. Tapi Ustadz, di laut ada Ustadz pengeboran minyak di laut. Sekarang pertanyaannya, minyak itu di air laut atau di bawah air laut? Di bawah air laut. Berarti kan dia di tanah, ya kan? Makanya ada zakatnya. Kalau minyak Ustadz, minyak bumi, tapi yang ngelola negara, ada zakatnya enggak? Ya enggak ada. Karena milik negara. Kalau milik negara tidak ada zakatnya, karena nanti ketika negara sudah mengambil minyak itu, diapain? Dibagi, dijual. Hasilnya untuk apa? Untuk masyarakat, untuk kemakmuran. Jadi nggak perlu dizakati. Tapi kalau kita orang pribadi punya tambang, lah itu dikeluarkan zakatnya. Kalau pemerintah negara punya tambang, ya nggak usah dizakati. Untuk apa dizakati? Wong nanti hasilnya juga untuk kepentingan bersama. Paham ya Mas? Ada yang ditanyakan? Sebelum pekan depan kita akan bahas masalah zakat fitri. Ya. Zakat fitri kita bahas mungkin 2 pertemuan saja. Terus nanti kita lanjutkan zakat atau sedekah biasa. Ada pertanyaan? Ya, silakan. Tadi kan waktu dari sumur itu kan dapat logam mulia yang diceritain Ustaz. Itu maksudnya rikas atau barang tambang? Kalau rikas kan kalau harta karun kan istilahnya harta yang miliknya orang zaman dulu kan ketahuan di kotak atau di apa gitu. Tapi kalau gali sumur kemudian dapat batu mutiara kan beda dengan harta karun. Beda kan? Nah, harta karun kan mungkin
koin, uang logam, atau perhiasan miliknya orang zaman dulu. Ya toh? Kalau barang tambang itu kan barang yang tercipta secara alami. Paham ya? Tambang itu tercipta secara alami. Tapi kalau harta karun miliknya orang zaman dulu, kita tidak tahu itu milik siapa. Paham ya? Paham? Oke. Ada yang lain? Ya. Kalau misalnya di ikannya itu diperdagangkan itu masuk. Ya. Sekarang gini, saya dapat ikan. Saya dapat ikan dari laut, terus saya jual. Saya dagang nggak? Enggak. Beda. Saya nelayan, cari ikan di laut, terus saya jual. Saya dagang nggak? Enggak, itu namanya bukan dagang. Itu namanya jual hasil. Nah, yang dagang yang siapa itu? Yang dagang adalah ini saya jual nih, saya pelaut nih, saya Popeye si pelaut. Betul? Dapat ikan banyak, terus saya jual ke orang, ke tengkulak. Iya toh? Paham tengkulak ya? Istilahnya yang itu. Orangnya ini beli ikan dari saya, setelah dibeli, memang dia biasa begitu, beli ikan dari pelaut, terus dia jual. Inilah yang pedagang. Kalau pedagang ini wajib zakat kan, zakat perdagangan. Tapi kalau saya tidak. Seperti gini, saya petani bengkoang. Ya, kalau saya makan bengkoang terus kan ya mencret. Dan saya tidak punya sawah padi, saya harus makan pakai beras. Akhirnya bengkoang hasil panen saya jual. Saya ketika jual hasil pertanian saya dianggap pedagang enggak? Enggak. Paham ya? Paham. Pedagang adalah yang beli dari saya, terus dia jual. Itu namanya pedagang. Bagus ini pertanyaan bagus supaya tidak rancu. Ya, mana pedagang, mana yang bukan pedagang. Paham ya? Nah, ada lagi? Cukup? Besok lagi. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.